Film ini berjudul Karate Kid dengan tokoh utamanya bernama Dre. Dre adalah seorang anak yatim yang ayahnya telah meninggal dan saat ini ia hanya tinggal bersama ibunya aja. Di awal film diceritakan Dre dan ibunya yang akan pindah dari Detroit ke Cina karena ibunya yang akan bekerja di sana. Nah, Dre ini bisa dibilang gak tahu apa-apa soal Cina. Dre adalah anak yang nakal dan gayanya yang songong. Ibunya Dre terus-menerus memaksa Dre untuk belajar bahasa Cina, tapi Dre sepertinya nggak terlalu tertarik sama negeri Cina itu yang dianggapnya adalah negeri yang kumuh dan bangunannya yang sudah tua dan ketinggalan zaman. Tapi gimana pun juga, Dre harus tetap bisa nyesuaiin diri karena mulai sekarang dia bakalan tinggal di Cina dalam waktu yang cukup lama. Nah, singkat cerita, sampailah mereka berdua di Welcome to Beijing. Dre sangat merasa asing di tanah di mana dia berdiri itu, karena semuanya terasa baru buat dia. Mulai dari bangunan-bangunannya, orang-orangnya, rumah barunya, dan bahkan acara TV SpongeBob aja bahasanya pakai bahasa Cina dan subtitlenya juga Cina. Sekali lagi, Dre adalah anak yang nakal yang kalau naruh baju sembarangan. Di sana Dre pun ngebiarin jaketnya tergeletak di lantai gitu aja. Dan ngelihat itu, maknya si Dre pun marah dan nyuruh Dre buat naruh jaket itu pada tempatnya. Lalu karena air panas di kamar mandinya itu dirasa rusak, maka ibunya Dre itu nyuruh Dre untuk manggil seorang teknisi yang bernama Mr. Han. Mr. Han adalah orang yang sangat tertutup dan pendiam. Pokoknya terkesan bukanlah orang yang ramah sama orang lain. Tapi di raut wajahnya Mr. Han itu, tampaknya ada sebuah kesedihan yang sangat mendalam yang mungkin dulu pernah menimpanya dan akhirnya mengubah kepribadiannya menjadi seperti yang sekarang ini. Saat di situ, Mr. Han yang sedang makan menggunakan sumpit pun merasa terganggu dengan kehadiran Dre. Akhirnya si Dre pun nungguin Mr. Han selesai makan dulu di luar. Tapi pas Mr. Han itu lagi makan, ada seekor lalat nih guys yang ngeganggu dia. Mr. Han pun mengangkat sumpitnya dan lalu lalu Dre pun pergi ke taman dan di sana dia mendapatkan teman-teman baru dan bermain basket bersama, bermain pingpong dan lain sebagainya. Di sana Dre melihat seorang gadis seumurannya yang sangat cantik bernama Mei Ying yang sedang duduk dan berlatih biola. Dre pun mencoba mendekatinya untuk sekedar mengobrol dan menyapanya. Gadis itu pun kelihatannya juga tertarik sama si Dre ini karena tingkah lakunya yang lucu dan rambutnya yang beda dari yang lainnya. Tapi tiba-tiba datanglah seorang anak lainnya bernama Chang yang kelihatannya dia juga menyukai si Mei Ying ini. Dan karena si Chang ini nggak suka kalau Dre ini ngedeketin si Mei Ying, maka untungnya mereka berdua segera dilerai sama si Mei Ying dan orang-orang di sana. Dan sesampainya di rumah, Dre yang nggak mau ngeliat ibunya khawatir itu karena mukanya yang babak belur, akhirnya masuk ke kamarnya secara diam-diam. Hingga esok harinya saat mau berangkat sekolah, dia pun memakai makeup ibunya dan memakai topi untuk menyembunyikan wajahnya itu. Tapi pas sampai di sekolah barunya itu, ternyata si Cheng dan Mei Ying itu juga sekolah di sana. Hari pertama di sekolahnya pun kelihatannya lancar-lancar aja nih guys, tanpa ada gangguan sama sekali. Setelah pulang sekolah, sore harinya Mr. Han pun datang ke rumah Dre dan membetulkan air panas di kamar mandinya itu. Tapi saat Mr. Han itu masuk, di sana terlihat Dre yang sedang berlatih karate dengan mengikuti gerakan-gerakan yang ada di TV. Mr. Han yang lagi di kamar mandi pun mencoba memanggil Dre, tapi dia nggak dengar. Lalu, what the f? Akhirnya Dre pun ke kamar mandi sambil bilang, Did you just hit me in my neck with a toothpaste cap? gak lama maknya si Dre pun pulang dan ngerasa jengkel karena lagi-lagi dia ngelihat jaketnya si Dre itu yang tergeletak di lantai. Maknya itu pun marahin si Dre karena ngerasa kesel karena susah banget sini anak disuruh naruh jaket doang. Mr. Han yang lagi di kamar mandi itu pun melihat semua kejadian itu sambil terus benerin kamar mandi itu. Oke, singkat cerita, saat di sekolah, Dre yang trauma karena sebelumnya habis dipukulin sama si Chang pun terus-menerus main petak umpet setiap kali dia ngeliat si Chang dan teman-temannya itu. Hubungan Dre dan si Mei Ying pun juga semakin dekat dan akrab karena seringnya mereka bertemu di sekolah. Mei Ying ini lagi sibuk latihan biola karena bentar lagi dia bakalan ada kompetisi musik dan kompetisi itu penting banget buat dia dan keluarganya. Kedua orang tuanya si Mei Ying ini sampai manggil guru musik dari Spanyol buat ngajarin si Mei Ying. Lalu singkat cerita,
Dre dan ibunya yang sedang jalan-jalan pun tiba-tiba mendengar suara kumpulan orang yang sedang latihan. Dan saat mereka lihat, ternyata tapi saat Dre itu melihat-lihat ke dalam perguruan kungfu itu, ternyata si Chang, yaitu bocah yang membulinya di sekolah itu pun ternyata adalah murid di perguruan itu. Dre pun lalu langsung kesal dan pulang karena berpikir bahwa si Chang ternyata adalah orang yang jago kungfu. Dan dia nggak akan pernah mungkin menang lawan si Chang itu dan dia pasti bakalan terus dibully. Melihat perilaku Dre itu, ibunya pun khawatir dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Tapi Dre nggak mau memberitahu ibunya itu bahwa dia selama ini sedang dibully. Dre hanya bisa marah dan berkata bahwa dia menyesal pindah ke Cina dan sangat membenci Cina. Hari-hari pun terus berlalu seperti biasanya di mana Dre yang dibully dan terus-menerus merasa ketakutan sama si Chang dan teman-temannya itu. Sampai guru sekolahnya pun juga nanyain ada masalah apa tapi Dre tetap nggak mau bilang. Lalu suatu hari saat Dre pulang sekolah, karena Dre udah nggak tahan lagi sama rasa takut yang mengganggunya itu, akhirnya Dre pun nekat buat Dre pun langsung segera lari dikejar sama Chang dan teman-temannya itu. Tapi saat sampai di suatu tempat di mana Dre kekunci, mereka pun mukulin Dre sampai babak belur. Maaf ya guys, di bagian pembulian ini saya pause atau skip karena takut ditegur sama YouTube. Dan saat Dre ini udah babak belur dan mau di finishing, tiba-tiba Om Jackie Chan pun datang. Maksud saya Mr. Han. Dan lalu si Dre yang melihat semua itu pun kaget karena ternyata selama ini Mr. Han yang dia kira hanya seorang tukang servis ternyata adalah seorang ahli kungfu. Setelah semua itu, Dre lalu diobati dengan pengobatan tradisional Cina oleh Mr. Han itu. Di film ini banyak banget nih guys pesan-pesan moralnya. Seperti I thought you were just a maintenance man. You think only with the eyes, so you are easy to fool. No such thing as bad students, only bad teacher. dan banyak lagi pesan-pesan moral lainnya yang disampaikan oleh si Mr. Han ini. Akhirnya Dre pun memohon pada Mr. Han untuk mengajarinya kungfu, tapi Mr. Han menolaknya. Sampailah di saat Mr. Han dan Dre mengunjungi perguruan kungfu anak-anak tadi untuk meminta maaf pada guru mereka karena keributan sebelumnya. Tapi guru mereka justru nggak terima dan menyuruh salah satu dari Mr. Han atau Dre itu untuk berduel. Tapi Mr. Han yang kebetulan melihat poster turnamen kungfu di dinding akhirnya berkata bahwa Dre akan berduel dengan mereka di turnamen kungfu itu. Tantangan dari Mr. Han itu pun diterima oleh guru itu. Setelah mereka keluar, Dre pun bertanya apa yang mereka bicarakan karena Dre nggak begitu lancar bahasa Cinanya, jadi dia nggak paham. Nah, Mr. Han pun mengatakan pada Dre bahwa Dre akan melawan mereka semua di turnamen kungfu nanti. Dre awalnya kaget karena nggak mungkin Dre bisa menang lawan mereka semua karena mereka semua jago banget kungfunya. Tapi Mr. Han berkata bahwa yang mereka pelajarin bukanlah kungfu yang sebenarnya. Dan lalu Mr. Han juga berkata bahwa Broken news. I will teach you real kung fu. oke, esok harinya Dre yang sangat senang bakalan diajarin kungfu pun akhirnya datang ke rumahnya Mr. Han itu. Saat setelah dia masuk ke rumah, Dre pun kaget karena dia merasa aneh melihat ada mobil di ruang keluarganya si Mr. Han itu. Tapi pas ditanya soal mobil itu, Mr. Han gak mau jawab dan langsung nyuruh Dre buat mulai latihannya. Tapi ternyata latihannya bukan diajarin jurus-jurus ini itu, tapi cuma disuruh buat take it on take it off jaketnya aja, atau ngelepasin dan pakai jaketnya berulang kali. Put it on. Take it off. Hand it up. Take it down. Put it ground. Pick it up.
Dre seharian itu cuman belajar cara pakai jaket, lepasin jaket, gantungin jaketnya, jatuhin jaketnya, lalu diambil lagi dan kemudian diulang-ulang. Dre yang kesal pun terus-menerus nanya kenapa latihannya cuman gini doang, tapi Mr. Han nyuruh Dre buat tetap fokus tanpa banyak tanya. Hari demi hari pun berlalu, Dre masih terus melepas dan mengenakan jaketnya itu ribuan kali. Saat hujan, panas, siang, dan malam, hanya itu aja latihan yang diajarkan Mr. Han kepada Dre. Akhirnya, sampailah saat Dre itu muak sama latihannya itu karena dinilainya nggak ada kemajuan sama sekali karena cuman gitu-gitu doang. Dan akhirnya, emosi Dre pun meledak dan berkata bahwa dia berhenti. I put my jacket on 1,000 times. I took it off 1,000 times. This is stupid. I'm done. You know why you only have one student? Because you don't know Kung Fu. Melihat dan mendengar perkataan Dre itu, Mr. Han pun langsung memanggilnya dan lalu... Check it on. Remember, always strong. Pick up your jacket! Pick up your jacket. Strong. Check it out! Dre pun kaget karena tanpa dia sadarin tiba-tiba dia jadi jago banget kungfu. Dan dari situ Mr. Han pun lalu menjelaskan pada Dre maksud dari gerakan memakai dan melepaskan jaket yang sudah Dre lakukan ribuan kali itu. Kung Fu lives in everything we do, Xiao Dui. And lives in how we treat people. Everything is Kung Fu. Semenjak itu Dre jadi mulai serius lagi dalam mempelajari kungfu dan mulai respect lagi sama Mr. Han. Oh ya guys, Dre ini sekarang dipanggil sama si Mr. Han dengan nama Xiao Dre. Nama itu adalah nama Cina yang diberikan Mr. Han ke si Dre itu. Esok harinya, Xiao Dre dan Mr. Han pergi ke tempat di mana dulu waktu kecil Mr. Han berlatih kungfu bersama ayahnya. Di sana Xiao Dre pun terkejut melihat betapa indahnya kungfu yang sebenarnya. Jauh berbeda dengan kungfu yang selama ini ia lihat di perkotaan. Bahkan sampai ada seorang wanita yang dikiranya Dre wanita itu bisa mengikuti gerakan seekor ular. Tapi ternyata Was copying the woman. setelah itu mereka terus berlatih kungfu di sana. Singkat cerita, setelah mereka pulang, esok dan esok harinya mereka masih terus berlatih. Dan tibalah sampai hari di mana Mr. Han mengatakan bahwa hari itu libur dan tidak ada latihan dulu karena Mr. Han hari itu sedang ada urusan penting. Di hari libur latihan itu, Xiao Dre mengajak Mei Ying bolos latihan juga untuk bermain di sebuah taman hiburan. Tapi tiba-tiba orang tua Mei Ying itu menelpon dan menjemputnya pergi karena audisinya si Mei Ying ini ternyata ada perubahan jadwal nih guys. Semenjak itu Mei Ying pun dilarang oleh orang tuanya untuk bertemu lagi dengan si Xiao Dre. Karena Xiao Dre ini dianggap oleh kedua orang tuanya Mei Ying itu telah mengganggu latihannya si Mei Ying itu. Xiao Dre yang mendengar perkataan itu pun merasa sangat sedih. Dan akhirnya saat dia pulang, dia pun mampir terlebih dahulu ke rumahnya Mr. Han. Saat Xiao Dre ini sampai di rumahnya Mr. Han itu, Xiao Dre pun gak sengaja melihat Mr. Han yang sedang... Mr. Han yang melihat Xiao Dre itu lalu marah karena hari itu dia telah menyuruhnya libur dan jangan datang ke rumahnya. Tapi Xiao Dre justru melihat sisi lain dari Mr. Han itu. Akhirnya Mr. Han pun menceritakan semuanya pada Xiao Dre tentang sebuah kejadian yang dulu telah mengubah hidupnya. Dulu saat Mr. Han sedang mengendarai mobil itu bersama anak dan istrinya, mereka mengalami sebuah kecelakaan yang menyebabkan anak dan istrinya Mr. Han meninggal dunia. Semenjak itu Mr. Han setiap tahunnya selalu memperbaiki mobilnya itu, lalu menghancurkannya, lalu memperbaiki lagi dan menghancurkannya lagi. Every year, I fix a car. Still fix nothing. Momen di malam itu pun menjadi momen yang sangat dekat bagi mereka berdua, di mana mereka berdua saling sharing dan berbagi kesedihan satu sama lain.
Singkat cerita, keesokan harinya, mereka berdua meneruskan latihannya itu. Hari demi hari pun berlalu, sampai akhirnya tibalah di malam hari sebelum turnamen dimulai. Di malam itu, Mr. Han dan Chaudhry saling berterima kasih satu sama lain, di mana Chaudhry berterima kasih pada Mr. Han karena telah membimbingnya berlatih kungfu dan sudah menjadi teman yang baik bagi Chaudhry. Mr. Han pun juga berterima kasih pada Chaudhry karena telah membantu menyadarkannya dan membuatnya bangkit dari keterpurukan masa lalunya Mr. Han itu. Dan sebelum mereka berdua pulang, Chaudhry pun meminta Mr. Han untuk menemaninya pergi ke rumah Mei Ying untuk meminta maaf pada kedua orang tuanya. Mendengar Chaudhry yang meminta maaf dengan tulus itu pun, ayah Mei Ying akhirnya mengizinkannya untuk tetap berteman dengan Mei Ying dan mereka juga akan hadir untuk menonton pertandingan Chaudhry di turnamen besok. Mendengar perkataan ayahnya Mei Ying itu, Chaudhry pun merasa sangat senang dan lalu... Oke, akhirnya hari pertandingan pun tiba. Dan di awal sebelum pertandingan itu, Chaudhry yang melihat suasana aula pertandingan itu yang sangat meriah dan juga setelah melihat lawan-lawannya yang kelihatannya sangat tangguh pun jadi merasa gugup nih guys. Di sana juga terlihat Mei Ying dan kedua orang tuanya serta ibunya Chaudhry yang hadir di bangku penonton. Di pertandingan pertama, Chaudhry yang belum terlalu paham dengan peraturannya pun sampai harus ketakutan dan lari keluar lingkaran. Hal itu menyebabkan dia kehilangan poin pertamanya. Namun setelah dia bisa fokus, akhirnya dia pun berhasil membalikkan keadaan dengan menang 2 kali berturut-turut dengan skor akhir 2-1. Lalu tim dari perguruan Si Cheng pun juga terlihat sangat kuat nih guys. Mereka bahkan bisa menang dengan mudah dengan skor telak. Di pertandingan kedua dan ketiga, mereka berdua baik Chaudhry dan Cheng sama-sama memenangkan pertandingan hingga melaju ke babak semifinal. Melihat Chaudhry yang melaju dengan mulus itu, gurunya Si Cheng tampak agak gelisah. Dan saat di pertandingan semifinal itu, yang mana Chaudhry berhadapan dengan salah satu anggota timnya Si Cheng, terlihat bahwa dia dan gurunya itu sudah mempersiapkan sebuah rencana. Dan rencana itu adalah... Setelah mematahkan kaki Chaudhry itu, temannya Si Cheng itu pun terlihat dari raut wajahnya bahwa dia merasa sangat bersalah dan tertekan karena harus menjalankan tugas kotor dari gurunya itu. Dan dia pun akhirnya didiskualifikasi. Setelah itu Chaudhry dibawa ke ruang medis. Di sana dokter mengatakan bahwa Chaudhry yang patah tulang nggak akan bisa melanjutkan pertandingannya dan harus menyerah. Sementara itu di arena ada panitia dan Cheng yang sedang menunggu kabar dari Chaudhry, dan bila Chaudhry nggak bisa ngelanjutin pertandingannya maka dia akan dianggap gugur dan Cheng bakalan otomatis menang. Tapi Chaudhry memohon ke Mr. Han supaya ngelakuin pengobatan tradisional Cina yang dulu pernah dilakuin ke Chaudhry juga. Awalnya Mr. Han gak mau ngelakuin itu karena bagi Mr. Han yang terpenting Chaudhry sekarang udah bisa ngasih pesan kuat ke mereka dan mereka udah gak bakalan lagi ngebully si Chaudhry ini sekarang. Tapi Chaudhry justru berkata hal yang lain nih guys. Chaudhry berkata bahwa yang sebenarnya dia benci itu bukanlah bulian dari orang lain, tapi rasa takut yang ada di dalam dirinya si Chaudhry. Chaudhry ngerasa bahwa satu-satunya cara biar rasa takut dalam hatinya Chaudhry itu bisa hilang adalah dengan ngalahin tuh bocah. Akhirnya Mr. Han pun mau buat ngobatin Chaudhry itu, dan akhirnya Chaudhry pun kembali ke arena buat pertandingan finalnya. Dan pertandingan final pun dimulai. Di babak pertama pertandingan final itu Chaudhry kalah hingga tertendang keluar arena. Tapi tanpa diduga-duga, Chaudhry berhasil membalikkan keadaan dengan memenangkan pertandingan kedua dan ketiganya nih guys. Namun di babak keempatnya itu, gurunya Si Cheng menyuruhnya untuk fokus menyerang kakinya Chaudhry yang baru sembuh itu. Hingga akhirnya Dre pun terjatuh dan merintih kesakitan. Lalu akhirnya di babak final itu, karena Chaudhry udah nggak bisa lagi gunain kaki kirinya yang sakit itu, dia pun lalu memasang kuda-kuda yang persis seperti wanita pengendali ular yang dulu dia pernah lihat saat di perguruannya si Mr. Han itu. Dengan tenang, Chaudhry membuat Cheng mengikuti gerakannya sebagaimana ular mengikuti gerakan si wanita itu. Dan lalu...
Show Dre akhirnya kini bisa pulang tanpa ada lagi rasa takut di dalam hatinya. Dan film pun diakhiri dengan lagu dari Justin Bieber yang berjudul Never Say Never. Demikian nih guys, alur film dari Insomnia kali ini. Banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini. Tentunya beda orang, beda juga pelajaran yang diambilnya. Semoga video ini bisa menghibur dan mengobati rasa kangen kamu yang masa kecilnya dulu diisi dengan film-film dari Om Jackie Chan, Jet Li, dan Stephen Chow.